justru si aturan itu harusnya Di awal. dari awal sekarang harus diperketat. Jangan sampai kan kayak kalau misalnya udah jadi nanti nggak mungkin suruh dirobohin juga kan. Contohnya perumahan yang gede yang di Bekasi itu yang Mei, Juni, Juli, Agustus Iya, ya kan. iya. Itu udah jadi baru dipersoalkan susah juga. Terus termasuk yang pulau reklamasi juga yang di Iya. Jakarta kan itu nggak dari awal-awalnya dikerasin, Peraturannya nggak jelas, ditegasin lah ya. abu gitu ya Nah, kan. padahal Sekarang udah jadi meskipun udah ganti gubernur yang awalnya koar-koar mau dihentikan, dia tetap udah jadi itu gimana? iya bingung. Makanya Si izin sekarang udah dipegang. sekarang banjir banyak ya wassalam aja. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, itu wabarakatuh. sekian. Bahasan Sebagai kali ini. podcast ini. Nah, jadi si izin-izin itu memang mesti diperkuat ya, mesti diperkuat ya, ditegaskan lah. Aturannya harus jelas gimana kayak GG tadi kan harus apa sepertiga misalnya. Misalnya, Nah, itu emang harus ditekanin. oh jangan sepertiga tuh gede itu karunya Seperti itu. 1/5 lah. Nah, itu Pokoknya ada lahan serap air lah. benar-benar harus ditengahin dari sekarang. Misalnya mereka melanggar, ya udah. Ya Tindak udah tegasan. cabut si izinnya atau gimana lah. IMB-nya Sesuai atau kesepakatan. Gitu. denda atau disuruh misalnya kamarnya dihancurin dijadiin sawah. Nah, itu. Dan itu kan harus ada peran dari atas sampai bawah. Iya, Soalnya contohnya lah buang sampah sembarangan ke sungai. Kayak gua tuh ngikutin yang di Citarum Bestari. Nah, Itu gimana kan ada tuh? satgasnya sekarang kan ya. Wah. Yang di Dayakolot itu. Ternyata untuk mendidik masyarakat untuk tidak buang sampah ke sungai di kawasan itu tuh kemarin pas gua di sana itu masih susah, Ge. Ya. Masih ada masih banyak orang yang buang-buang sampah ke Sungai Citarum. Nah loh. Gak cuma sampah kecil kasur ya mah, urut alungkeunna ka Citarum. Aduh. Dan sekarang di sana tuh ada satgasnya termasuk dari Satuan Tentara Nasional Indonesia dari TNI. Lucu Ge, jadi mereka tuh kalau misalnya jaga kayak gitu teh nggak pakai baju tentara Ge, mereka jadi tukang mancing. Jadi intel. Pokoknya malah bener Awas intel. ngalewat Citarum aya tukang mancing, eta bisa jadi lain satu tukang mancing-mancingna. Soalnya gue pernah ngeliat mereka lagi mancing kan, tiba-tiba ada yang bawa ini, ibu-ibu di seberangnya bawa plastik gitulah, sampah kali ya. Set, plung, ini tiba-tiba dia tuh diambil lagi Ge itu sama si yang tukang mancing teh. Langsung si naik intel motor, itu. diberi Ge. Jangan bergerak. Enggak gitu. Diberi. Kemana dia larinya? Ke rumahnya langsung dibalangkeun deui. Dibalikin lagi ke rumahnya. Ya. Nah, dari situ mungkin ada efek jerah nanti ke depannya. Tapi sekarang katanya udah nggak terlalu banyak sih yang buang sampah sembarangan. Iyalah banyak cara meminimalisir Betul. warga-warga yang nakal ya, yang nakal itu. Asa baju Naskah terus dipakainya sama model-model yang terus disimpannya di dada lamun teu nakal bajuna teh kehed. hanya Teuing itu tinu sampah jadi kanu model. ada kamu atuh ngebahas nakal jadi inget tuh kan senalna nakal tulis teh capit. Warga-warga nakal itu memang butuh apa ya, didikan lah ya. Betul. Didikan, terus juga aturan-aturan yang jelas, sosialisasi yang lebih dekat misalnya ya, salah satunya lewat si Intel itu ya. Iya, karena Indonesia ini sudah terlalu lama tidak peduli sama hal yang sekecil itu. Wah, gitu. luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya sebenarnya juga ini jadi apa sih, refleksi buat kita Refleksi juga ya. buat kita. Refleksi pijatan kali. Ayo di mana di dianya? Ada info boleh DM ya. Tapi aya sih dina ieu gua massage sebenarnya ayahnya. Laki meureun. Iya maksudnya dipijit biasa gua. Iya. Menilila. Modar walana. Astagfirullahaladzim. Nah itu Makanya gua. lamun yang dipijit teh lama kayak ajar jahanam. Aduh. Kemana tuh ya geus iklan obat kuat geus warisan mah. Sti nu agung. Dan ternyata ya si aduh ya Allah. si Batuk. si Smart City itu memang cakupannya sangat amat luas ya. Tuh. Tanggung jawabnya juga luas. Jadi Luas. buat pemerintah yang memang sekarang bangga dengan
dengan program Smart City-nya, ya tolonglah dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin ya. Nah itu. Jangan sampai cuman jadi slogan aja. Jadi slogan aja, cuman masang CCTV doang, ngapain? Padahal ada CCTV yang lebih bagus. Apa? Ibu-ibu? Ibu-ibu kalau di warung. CCTV lebih mantap. Iya. Ya. Jeung tukang sayur. Iya. Iya kan? Aduh, gua tuh dari tukang sayur, tukang sol itu. Nah, itu paling update mereka daripada Lambe Tura. Betul. Emang si command center isinya memang cuman si CCTV aja? Atau kalau misalnya command center tuh beda dengan ATCS biasanya kalau di sana. Kalau di Bandung kan beda command center sama si ATCS. Kalau di command center tuh mencakupnya lebih luas. Kayak misalnya tong sampah di umum udah penuh. Mereka tuh bisa pantau gitu loh. Oh gitu. Langsung telepon ke petugas kebersihannya. Nih, tong sampah di jalan udah penuh. Datang petugas kebersihannya kayak gitu. Oh iya. Di sana. Jadi jalur koordinasi lebih mudah mungkin ya buat kalau si ATC, kalau di sana kalau yang mantau lalu lintas itu namanya ATCS aja. Itu ATCS itu mantau lalu lintas aja. Kalau command center itu mencakupannya lebih banyak, lebih luas. Lebih ke sampah, terus yang tadi buang sampah sembarangan ke sungai kan sekarang udah dipasang CCTV di pinggir-pinggir sungai gitu. Nah, itu bisa langsung ditindak. Mungkin Garut sejauh ini masih lebih persoalan lalu lintas. Termasuk kalau di Bandung tuh ada yang namanya si panic button itu loh. Panic button? Kalau misalnya fungsinya? Itu kalau misalnya itu di download kan di aplikasi. Kalau misalnya kita ngerasa ada rampok apa itu langsung dipijit, langsung tersambung ke si command center, nanti ada keamanan yang langsung datang kayak gitu. Wah, panic center itu bagus juga. Panic button ya. Panic button. Bagus juga pas misalnya pacar mau mutusin langsung aja ya. Iya. Nanti nggak jadi diputusin. atau yang lama sendiri lah ya. Peserta dunia lain bisa kan pijit gitu. Panic center. Nah, itu. Jadi ya batur. Ini kan apa sih, terlalu luas sih sebenarnya kalau ngomongin bukan terlalu luas. Sangat luas kalau ngomongin Smart City. Terus juga cakupan si command center di Garut itu sampai mana sih? Yang diomongin, kalau ngomongin Garut kan bukan cuman kota Garut aja. Iya. Ya. Cisewu ge urang di Cisewu Garut oge eta rek kumaha. Tuh, ini si Mr. X dari Cisewu apakah ada Kalegong ge masih Garut loh. Iya. Rek kumaha masang CCTV-na? Tapi kan katanya resmi dari Garut Selatan. Nah, itu kan wacana dari tahun berapa, Ge? Iya, benar. Tapi kan sempat viral kemarin. Akhirnya resmi Garut Selatan. Enggak yakin aku. Enggak yakin, tapi masih ada beberapa kecamatan yang nolak katanya ya. Cikajang termasuk. Nah, itu jadi karena pemekaran daerah. Nah, itu. Itu fungsinya Smart City. Iya. Ya, benar nggak? Iya. Kenapa misalnya tadi kan mencakupnya Garut, tapi kan Garut ini luas gitu. Nggak kayak Bandung kan kota madya. Nah, terus Cimahi itu kan kota madya Cimahi. Di dalamnya cuma ada 4 kecamatan. Nah, Garut ini luasnya. Karena mungkin masih banyak kemungkinan pemekaran di Garut. Ya karena si cakupan wilayahnya yang terlalu luas misalnya ya, bisa jadi lebih baik dimekarkan mungkin. Tapi kalau ngomongin kayak pelayanan apa sih maksudnya, pelayanan publik, masyarakat ya, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat, kenapa nggak dibikin simpel aja? Contohnya gimana kayak maksudnya? Ya tadi yang gue bilang, Cikajang kalau ngurusin ngomongin ya itu kebutuhan publik kayak KTP, KK. Itu kenapa sih nggak bisa diberesin di tingkat kecamatan aja? Nah, benar. Apakah di Amerika gue gitu? Kalau nyen KTP belenyeng ka New York, ka Washington. Nah, gitu. Belenyeng kan katanya sekarang udah online gini lah. Kalau misalnya ini mah masukan ya buat yang buat bapak-bapak yang ada di sana. Langsung jadi kayak langsung orasi ini. Kalau misalnya kan kita katanya udah serba online sekarang ceritanya. Tapi kenapa kalau misalnya bikin kakak, bikin KTP itu kan harus masih pergi ke Capil ya? Nah, kenapa? Kenapa nggak bisa kalau misalnya dibikin kita form misalnya bikin form online, kita ngisi di rumah pakai HP,
atau apa. Jadi datang ke Capil teh tinggal print atau gimana lah gitu. Nah, dibikin simple gitu ya. Katanya kan online. Katanya online, tapi nyin KTP kudu ngantri nanti jam 5 subuh. Kata gue mah lebih efisien di kecamatan aja lah. Walaupun misalnya nggak bisa di rumah, karena mungkin nggak semua warga-warga di daerah punya handphone, PC ya, komputer, laptop. Betul. Minimal di kecamatan yang jaraknya mungkin nggak lebih dari 15 kilo mungkin ya. Mungkin di beberapa daerah ada yang lebih jauh. Nah, tinggal ke situ, tinggal ke kecamatan, semua layanan ada di situ. Betul. Ya, kenapa mesti ke dinas-dinas yang terkait? Kebayang nggak? Ya, pasti kebayang sih. Nggak mesti kebayang nggak juga. Seluruh warga Garut yang berapa juta? Sekarang sekian juta lah ya. Sekian juta. Penduduk Indonesia. Itu sehat dan kuat. Sakatonik ABC itu ngurusin persoalan KTP-nya di satu dinas. Ya memang konsekuensinya dari jam 7 pagi udah penuh. Itu konsekuensinya betul. Karena di satu dinas semua ngurusinnya ke situ si warga-warga itu. Ya mungkin sampai dibikinin katanya gedung baru layanan masyarakat buat si di Capil itu. Seberangnya kan lagi dibangun tuh. Katanya itu buat pelayanan publik. Pelayanan publik tuh gedung yang baru. Tapi kenapa nggak bagi-bagi jobdesk aja deh? Daripada bikin gedung baru mending ngegaji orang baru. Iya, benar. Ya. Terus juga nanti kan jadi ada lapangan kerja baru. Gua mah kasihan sama orang-orang daerah yang misalnya mau datang ke Diseduk Capil jauh-jauh dari Bung Bulang misalnya Cisewu atau mana Ain Malang Bong apa? Malang Bong juga paling jauh sih. Jauh Talegong lah ya. Talegong mau jalan Bandung anggar kapegat uru ge kasihan mereka di jalannya. Gue sempet ketemu sama orang kudu nginep di hotel. Itu demi Mayar KTP pijit. Ini pijit lagi. Gua pernah neduh hujan bareng orang Talegong di daerah. Tapi teki kayak, Gusti Allah teh. Apa Talegong ngacan. Gue sempat di Munjul di Bayongbong tuh. Di Munjul. Itu ketemu sama orang Talegong apa mana lah orang Garut Selatan. Itu dia mau kehujanan, masih pagi sih, hujan di pagi-pagi itu. Gua neduh, terus dia nanya, apa di Diseduk Capil teh di palih mana? Ini serius loh. Oh iya. Gue teh nanya, satenya berapa bang? Aduh, terus gue jadi bokir gitu. Jadi si orang Talegong itu nanya di Diseduk Capil teh jalan apa? Gue kasih tahu yang dekat Pemda kata gue ya, belakang Pemda benar. Belakang Pemda itu jalan pembangunan. Jalan pembangunan itu paling mana, Alah. Nah, kan dari Munjul tuh di perempatan Makta tinggal belok kiri itu lurus. Si orang itu Makta juga nggak tahu. Bingung. Gue kasihan banget sama orang itu. Padahal masih muda lah di bawah gue, tapi nggak tahu Makta, nggak tahu jalan pembangunan karena dia mungkin kesibukannya di Lemburna, di Talegong itu. Ya kan Talegong tuh kalau apa ke Bandung, dekatnya. Oh iya? Iya, Talegong itu kalau misalnya ke Pangalengan itu nggak cuma 15 menit. Oh iya benar tuh. Cuma 15 menit. Sampai hasil-hasil. Dikenal Talegong maka Kabupaten Bandung. Nah lo, gimana nih Pak Gunawan? Gunawan, Pak. Enggak sih. Banget tuh. Enggak sih. Pau Helmi atau mah? Ya, Helmi. Bola sama rekor mah ka urang. Oh iya. Ini apa sih satu pikirannya oke lah ya. Iyalah. Kayak hasil taninya juga mereka jual ke daerah Pangalengan juga. Itu kalau misalnya dari Kecamatan Cisewu. Cisewu termasuknya Bung Bulang ya? Enggak, Kecamatan Cisewu misah. Oh iya, Kecamatan Cisewu ya. Kecamatan. Pokoknya mah di Cisewu tuh ada 16 desa kalau nggak salah. Terus Talegong itu kalau misalnya hasil komoditi buminya pasti dijualnya ke Pangalengan ya, Bandung. Ya. Tapi dengan alasan ya kalau misalnya ke Garut ongkosna ge sabaraha jamun atuh ge. Ongkos kirimnya naik elep wae kalau misalnya Cisewu Garut itu sama dengan Garut ke Jakarta 6 jam. Luar biasa. Nah, bayangkeun we mamawa truk ka Garut jauh-jauh. Makanya itu padahal hasil buminya kalau menurut gua ya cengkeh, luar biasa. Kopi di sana tuh kan gula merah. Terus banyak. Lahan pertanian juga masih luas kalau di sana. Cuman ya itu tadi mungkin si aksesnya. Mungkin smart city itu bisa membantu
Hal-hal yang kayak gitu. Hal yang kayak gitu minimal pasang internet lah gratis, atau di desa-desa ada acara internet masuk desa atau apa. Jadi mereka bisa bikin apa? Toko online, apa ajarin mereka bikin toko online lah, cara misalnya yang biasanya bikin gula merah teh ngajar gula ganduan atau sekarang mau jadi dibikin gula semut, terus pengemasannya seperti apa. Gue pengennya sih ada arahan ke situ ya. Arahan ke situ gitu. Wah, bener juga. Tapi ngomongin smart city, ini provider cuma satu di Garut. Provider internet rumah. Oh, dua sama si bis malam tuh. Bis malam sama Indi rumah. Rumah sendiri berarti kalau Indi rumah ya. Bener, Indi home lah, Indi home sama bisnet cuma ada 2. Ada orang yang pakai Indi home atuh bae terus sebenarnya gratis bulan bayar. Gangguan terus. Si Indi bisnet baru beberapa tahun ke belakang nih masuk ke Garut, cuman belum maksimal ke daerah sini aja belum masuk. Nah, kalau smart city mungkin bisa lebih terbuka mungkin buat provider lain ya. Nah, justru itu kalau misalnya pengen ada peningkatan kualitas, kalau menurut pengamat nih ya. Wah, ini. Kalau sesuatu silakan bungkus. Bungkusnya ini. Jadi begini. Karena Ilyas. Jadi kalau misalnya pengen ada peningkatan kualitas, maka harus banyaklah saingannya. Nah, dibikin kompetisi. Biar contohnya, jadi orang balik deh ke lemur gini ya. Di kampung gua di Cisewu, bayar di sana Cikarang we nya. Nah, Cikarang. Cikarang itu pengen Cikarang aku mah. Sekarang. Oh, sekarang ya terus. Lain Cikarang Bekasi ya kajengnya barudak. Cikarang Cisewu juga ada nih. Cisewu. Belum pada tahu. Ini dari Garut ke Cisewu tuh entah berapa kilo gue nggak tahu. Pokoknya ke Cikarang itu dari Cikarang itu masih 14 kilo. Masuk lagi ke pedalamannya. Pokoknya desa Cikarang itu perbatasan antara Garut Selatan dengan Cianjur Selatan. Jadi kalau gue dari pengen ke Cianjur, gue tuh tinggal nyebrang jembatan Asa. Asa nuguang jembatan gantung kayak gitu. Jembatan gantung. Nah, sebelah sana itu udah Cianjur Selatan ya. Di sana provider tuh waktu tahun, karena listrik juga baru mungkin 5 tahun yang lalu lah. Belum lama ini masuk listrik. Iya. Listrik tuh baru masuk 5 tahun yang lalu. Tapi uniknya kita tuh yang pertama masuk tuh bukan listrik dulu, provider dulu. Provider dulu ya? Provider dulu, si JetL. JetL yang mana sih ini JetL? Oh iya, JetL Extra Large. Ya, itu dulu tapi ya itu karena kesini kan masuk listrik, tetap gitu kualitasnya tuh. Bahkan sampai tahun kemarin 2016, 17 tuh jaringannya masih Edge yang H. Asli itu karena mereka itu nggak ada kompetisi. Nah, baru tahun 2000 orang sekarang tahu nggak sih sekarang Presiden Jokowi ya, takutnya masih nyangka Soeharto. Tahu karena kan listrik berhubungannya sama komunikasi, sama informasi, sama TV. Cuma TV dah anggar kudu make parabola di sana mah tuh. Oh, nggak pakai antena. Jadi lamun siaran Liga Hiji. Liga Hiji. Itu cuma yang adanya yang ngomong doang, nggak ada gambarnya. Oh, diterima sama Dadang Kang Mungkas, itu nggak ada gambarnya, cuma suaranya disensor kayak gitu kan. Di doubling nah, ya. Pas tahun-tahun kemarin baru masuk lagi ada si Simtati yang kawinnya sama Mang Amin. Nah, budak teh si Andi baru warau aing. Ini gospot trennya 2 gosip star orang tidak terkenal. Saya ya tahu itu. Cutahek. Cut Jaipongan. Nah, baru dari situ kemarin ada peningkatan. Gua kesana tuh rada cepat lah. Jaringan Extra Large itu. Tapi kalau nggak salah udah 4G sih. Provider yang lain masih belum ada sampai sekarang. Kemarin ya makanya si SIM tadi itu ya. Extra Large itu makanya jadi ada perbaikan jaringan tuh karena ada saingannya, ada kompetitor. Benar. Padahal dari dulu kan dia enak sendiri gitu loh. Orang apa sih? Beli pulsa cuman pulsa dia. Kartu perdana dia doang. Udah duit masuk ngapain, nggak ada peningkatan. Sekarang kan ada kompetitor, ada pilihan gitu masyarakat mana yang pelayanannya paling bagus. Ya kadang mesti kayak gitu. Iya. Dibikin kompetisi. Makanya biar sekarang diaruh juga kalau misalnya sekarang cuma ada 2, udahlah undang aja yang lain. Iya. Masukin aja. Kompetisi itu selalu melahirkan fastabiqul khairat. Wah, agim. Bagaimana? Nggak jadi apa sih, jadi berlomba jadi lebih baik gitulah. Si kompetisi ada tanya.
bukan cuman nama lu biniat lah. sama enggak mulai nanti dia moga hadis orang teh. Jadi pokoknya ana dopatu minal iman. Jadi kebersihan kan masih masuk tuh smart city. Aduh, jadi santum ada yang lah gitu nama ya. Aduh, jadi ngadu hadis itu ya. Batuk deui. Jadi si smart city itu luas intinya ya. Dari mulai hal-hal yang jadi smart city itu kalau bisa jangan cuma ngedorong masyarakat yang ada di benar-benar perkotaan gitu. Benar. Jadi smart city itu bukan untuk satu golongan orang-orang kota atau pelajar yang udah ngerti sama komputer lah. Coba yang belum ngerti juga dikasih tahu gitu. Nah, itu sekarang tuh kan zamannya online. Misalnya yang di desa itu udah susah tuh, ada sih sekarang juga gue ada sedikit bangga gitu loh ya. Kemarin gue pulang ke sana ternyata ada anak-anak yang udah bisa beli online. Nah, di si Cikarang itu udah pada gitu ya. Itu. Tapi pengirimannya gimana di kecamatan, ge? Waduh. Jadi ngojek deui kan 4 kilo ke kantor kecamatan 40.000. Wah, luar biasa itu pengirimannya. Aduh, pokoknya ya. Benar. Ya, itu gitu memang berarti intinya gini gue ambil poinnya nih. Smart city itu bukan buat smart people, tapi justru bikin people jadi smart. People jadi smart. Mantep kan? Tetap di hidung bodas. Iya, hidung bodas. Gue nggak botak loh. Dan gue nggak pakai underrock loh. Siapa sih ceweknya sekarang? Yang jadi ceweknya hitam putih? Oh iya. Iya. Jessica kan? Iya, yang senam-senam itu. Vina apa? Yang Arab-Arab gitu. Ya. Burung camar. Itulah pokoknya smart city itu bikin people jadi smart. Bukan smart city buat smart people. Nah, Pak government apalagi proyek people. Males lah kalau gitu. Wah, udahlah, nggak bisa disebutin satu-satu, banyak banget. Jadi masa sih si governmentnya mau gini-gini aja. Alah, ini bukan mau jokin government ya. Iya. Tapi justru kita support, ingetin Pak, nih ide-ide dari anak muda yang terlanjur tua ini. Seperti ini. Jadi Garut sekarang mah ya terkenalnya tuh bukan Pina lah. Iya. Iya kan? Iya. Garut tuh naik-naiknya sama yang gitu-gitu sekarang mah. Pina lah, terus anak yang gugat ibunya sekian miliar lah. Gue lihat di TV tuh yang kayak gitu. Gue tuh Garut, orang kayak tuh ngaku orang Garutnya jadi rada hal-hal negatif terus. Gitu lah. Wah, bukan hal negatif yang terus yang naik ya, tapi yang lebih dikenal. Bukan hal negatif yang naik, cuman yang positif. Kudu negatif. Nah itu, gue bingung Garut nih. Gue kemarin juga sempat jadi perwakilan apalah ya ceritanya si event itu. Ketemu pas ngenalin dari Garut. Wow, Jevina Garut. Nah, lo. Pasti ngomonginnya padahal kieu-kieu pisan. Amit. Enggak, jadi gue ditanya ini tempat lokalisasi, tempat hiburan. Aduh, astagfirullahaladzim. Sing deket. Nggak, itu image Garut yang ada di luar seperti itu ternyata karena pemberitaan yang negatifnya. Iya, yang naik gitu. Yang naik. Apalagi kalau dengan Garut Smart City, Garut kata Intan, indah, tertib, aman, nyaman. Wah, saya bakal kan itu net ya. Iya, apalagi sekarang udah jadi kota dodol ya. Alhamdulillah. Jadi selamat datang di kota dodol. Amis, bukan kota Intan di sananya juga. Ya. Amis lenyed. Hidung lenyed. Untung tebuluan. Mau. Mr. X ini udah sejam nih Mr. X. Udahlah, kita ketemu lagi. Nanti Mr. X kita ngebahas lagi hal-hal yang mestinya sih yang lagi update ya. Iya. Kenapa ngomongin Smart City, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada pina-pina yang lain kita bahas lebih update. Ya. Orang Garut nyita kenal lah main update orang ya kayak bahasan ya. Mr. X, terima kasih banyak. Nanti sama-sama, kita ketemu lagi di episode yang lain. Terus juga ngebahas hal-hal yang seru lainnya juga. Pokoknya Smart City, mudah-mudahan ngebawa hal-hal yang smart juga buat kota kita Garut ini. Mantap. Ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di sebagai podcast episode berikutnya. Mungkin sama Gili, mungkin sama GG juga ya. Dadah, bye-bye.